Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai usaha, energi, dan daya. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan melalui chat grup ataupun komen YouTube. Teman-teman pernah tidak mendorong atau menarik sebuah benda? Hal tersebut berkaitan dengan usaha. Usaha dalam fisika adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, agar semakin paham, kita masuk ke contoh soal. Benda bermassa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada benda tersebut. Diketahui, massa benda adalah 1 kg, ketinggiannya 2 meter, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada benda atau W. Nah, sekarang kita coba jawab bareng-bareng ya. Rumus W adalah F dikali S, atau sama juga dengan W dikali H. W di sini adalah W kecil atau berat. Rumus W kecil atau berat adalah M dikali G. Jadi, usaha sama dengan M dikali G dikali H. Lalu kita tinggal masukin angkanya. W sama dengan 1 dikali 10 dikali 2. Jadi usaha atau hasil akhirnya adalah 20 Newton. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang energi potensial gravitasi. Apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda dari titik yang terletak di jauh tak terhingga ke suatu titik tertentu terhadap sumber medan gravitasi. Nah, untuk rumus energi potensial gravitasi, EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial gravitasi dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah gravitasi bumi dengan satuan meter per second, H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Energi potensial pegas, energi potensial elektrik atau sering disebut energi potensial pegas karena dimiliki oleh benda yang elastis seperti pegas. Pegas sendiri pada dasarnya akan memberikan gaya yang berlawanan dengan gaya yang diberikan dan dituliskan. Nantinya nilai energi potensial elastik pegas sebanding dengan kuadrat simpangan pegas. Nah, sekarang kita akan ke rumusnya. Rumus energi potensial pegas adalah sebagai berikut. EP sama dengan 1/2K dikali X2. Keterangannya EP energi potensial dengan satuan Joule, K konstanta dari Coulomb yaitu 9 kali 10 akar N dikali M2 per C2, X perubahan posisi dengan 1M. Ke contoh soal, yaitu sebuah pegas panjangnya 5 cm ditarik dengan gaya 200 N sehingga panjang pegas menjadi 6 cm. Energi potensial pegas adalah diketahui X1 sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 meter. X2 sama dengan 6 cm sama dengan 0,06 meter. F sama dengan 200 N. Cara menghitung energi potensial pegas sebagai berikut. EP sama dengan 1/2 dikali F dikali segitiga X. EP sama dengan 1/2 dikali F kurung X2 min X1 tutup kurung. EP sama dengan 1/2 dikali 200 N buka kurung 0,06 dikurang 0,05 meter. EP sama dengan 100 N dikali 0,01 M sama dengan 1 Joule. Pengertian energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang artinya bergerak. Maka dari itu semua benda yang bergerak sudah pasti memiliki energi kinetik.
Rumus energi kinetik adalah sebagai berikut. Energi kinetik adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Keterangannya, energi kinetik bisa disimbolkan dengan EK, massa bisa disimbolkan dengan M, kecepatan benda bisa disimbolkan dengan V. Nah, selanjutnya adalah hubungan usaha dan energi potensial gravitasi dan hubungan usaha dan energi potensial Pegas yang akan dijelaskan oleh Megres dan Attar. Hubungan usaha dan energi potensial gravitasi adalah usaha yang dilakukan berat benda untuk berpindah dari ketinggian H1 ke H2 yang dirumuskan sebagai W sama dengan M kali G kali H2 dikurang M kali G kali H1 sama dengan EP2 dikurang EP1, yang dimana M adalah massa, G adalah gravitasi, H2 dan H1 adalah ketinggian, EP merupakan energi potensial. Di sini EP terdapat dua, yaitu EP1 dan EP2. EP1 itu energi potensial gravitasi saat kedudukan benda di posisi A, sedangkan EP2 yaitu energi potensial gravitasi saat kedudukan benda di posisi B, yang dimana EP2 dikurang EP1 menunjukkan perubahan energi potensial selama gaya berat benda bekerja, sehingga dapat dirumuskan sebagai W sama dengan min delta EP, yang dimana W adalah usaha dengan satuan Joule dan min delta EP merupakan perubahan energi potensial dengan satuan Joule. Sebuah balok bermassa 8 kg didorong dari dasar bidang licin yang panjangnya 4 meter. Jika puncak bidang miring berada di ketinggian 2 meter dari dasar dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah besar usaha untuk memindahkan balok ke puncak bidang miring? Nah, di sini diketahui massanya 8 kg, ketinggian awal 0 meter, ketinggian akhir 2 meter, panjang bidang licin 4 meter, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya besar usaha atau W-nya. Jadi, karena benda didorong dari bawah ke puncak, sehingga rumus dapat diganti menjadi minus, karena arah minus menandakan arah perpindahan gerak, sehingga rumus menjadi W sama dengan min delta EP sama dengan min M kali G kali H2 kurang H1. Kita masukkan angkanya ya. Min 8 kilo dikali 10 meter per second kuadrat dikali 2 meter kurang 0 sama dengan W-nya kita dapat yaitu min 160 Joule. Oke, ada hubungan antara usaha dan energi pegas. Ketika sebuah pegas ditarik atau dimampatkan, maka energi disimpan di dalamnya. Energi potensial elastis yang ada pada pegas meningkat seiring dengan peningkatan usaha yang dilakukan untuk meregangkan atau menempatkan. Kemudian, ketika pegas dilepaskan, energi yang tersimpan dilepaskan dan diubah menjadi energi kinetik yang menghasilkan gerakan. Semakin besar usaha yang dilakukan untuk meregangkan atau memampatkan pegas, semakin besar pula energi potensial elastis yang disimpan di dalamnya dan semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan ketika pegas dilepaskan. Rumus W sama dengan 1/2 dikali K dikali X kuadrat 2, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan pada pegas atau dalam Joule, K sama dengan konstanta pegas atau dalam Newton atau meter, X sama dengan besar deformasi pegas atau dalam meter. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang hubungan, usaha, dan energi kinetik yang akan dijelaskan oleh Revita Aglisania. Kita akan membahas tentang hubungan usaha dan energi kinetik. Apa sih hubungan di antara usaha dan energi kinetik itu? Jadi, ketika ada perubahan kecepatan, maka di situ ada usaha yang bernilai sebanding dengan perubahan energi kinetik. Misalnya, ada mobil yang awalnya diam menjadi bergerak. Di situ ada perubahan kecepatan. Maka, nilai usahanya
sama dengan itu W sama dengan delta EK. Dimana jika delta EK-nya diuraikan itu menjadi setengah M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bermassa 8 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan 60 meter per sekon. Usaha yang dilakukan benda adalah, di sini diketahui masanya itu 8 kg, kecepatan awalnya itu 0, dan kecepatan akhirnya yaitu 60 meter per sekon. Lalu dengan kita menjawabnya, langsung kita ke rumus, W sama dengan delta EK, atau diuraikan itu setengah M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Lalu kita langsung masukkan saja angka-angkanya. Jadi setengah kali 8 sama dengan 4. Terus 60 kuadrat dikurang 0 kuadrat itu sama dengan 3600. Jadi jika dikali 4 kali 3600 sama dengan 14.400 Joule. Halo semuanya, sekarang kita bakal bahas nih tentang hukum kekekalan energi mekanik. Menurut hukum kekekalan energi mekanik, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya mengalami perubahan bentuk. Dengan rumus, energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Hal ini memiliki arti bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yaitu tetap. Energi mekanik didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Dan bunyi hukum kekekalan energi itu ialah energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, namun hanya bisa berubah dari satu bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Bunyi hukum kekekalan energi mekanik juga menyatakan bila besar energi mekanik dari benda yang bergerak ialah selalu tetap, sehingga secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut ini. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Rumus energi mekanik awal yaitu energi kinetik awal ditambah energi potensial awal. Akhir yaitu energi kinetik. Selanjutnya adalah daya yang akan dijelaskan oleh Vaniel Rizky. Daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Satuan yang digunakan untuk menyatakan daya yaitu joule per detik atau watt. Penamaan ini untuk menghormati James Watt, penemu mesin uap abad ke-18 Masehi. Daya adalah besaran skalar. Dalam fisika, daya adalah kecepatan dalam melakukan kerja. Keterangan rumus yaitu adalah P sama dengan daya, watt atau joule, W sama dengan usaha, joule atau kg kali M2 per S kuadrat, T sama dengan waktu atau second. Dengan begitu, persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai rumus daya yaitu P sama dengan W per T. Contoh soal, selama 5 menit terakhir, Malin telah memindahkan meja belajarnya ke sudut dengan usaha sebesar 1200 joule. Berapa daya yang dikeluarkan oleh Malin? Ketahui W sama dengan 1200 joule. T-nya yaitu 5 menit, diubah menjadi detik, menjadi 300 detik atau 300 second. Yang ditanya adalah P, sehingga 1200 per 300 sama dengan 4 watt. Jadi daya yang dikeluarkan oleh Malin sebesar 4 watt.